Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan sedang mengincar playmaker RB Leipzig, Dani Olmo sebagai pengganti Lucas Vazquez di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir Sportmall Rabu 10 November 2021, Vazquez menyisakan beberapa bulan lagi dalam kontraknya di Bernabeu. Dan setelah dilaporkan menolak tawaran kesepakatan baru Madrid, dia diharapkan untuk mengucapkan selamat tinggal di musim panas. Alhasil Marca mengklaim bahwa Zinedine Zidane telah mengidentifikasi Olmo yang baru pindah ke Leipzig pada Januari 2020 sebagai pengganti ideal untuk rekan senegaranya yang akan pergi. Laporan tersebut mengklaim bahwa Olmo putus asa untuk memulai peruntungannya di negara asalnya Spanyol lagi dalam waktu dekat. Dan kembali ke Barcelona juga diperdebatkan untuk mantan bintang muda La Masia itu. Selain itu, Real Madrid diyakini menikmati hubungan yang baik dengan agen pemain berusia 22 tahun, Juan Lopez. Dan dengan Olmo dikontrak ke Leipzig hingga 2024. Dibutuhkan biaya 30 juta euro untuk membuatnya menjauh dari sisi Julian Nagelsmann. Olmo telah mencatatkan 3 gol dan 8 assist dari 29 penampilan di semua kompetisi musim ini. Memulai 16 dari 20 pertandingan Bundesliga, Leipzig saat ini berada di urutan kedua dalam klasemen. Beberapa waktu lalu Gerard Pique mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait Real Madrid. Dalam sebuah wawancara, Gerard Pique menyebut kebanyakan wasit cenderung membela Real Madrid lantaran sebagian besar dari mereka adalah pendukung Los Blancos. Suatu hari saya mendengar seorang mantan wasit mengatakan bahwa 85% dari wasit pendukung Real Madrid, kata Pique seperti dikutip dari Marca. Bagaimana mereka tidak mendukung Real Madrid, bahkan tanpa disadari? Bagaimana mereka tidak memberi lebih banyak untuk satu tim ketimbang yang lain? Saya menghormati profesionalisme para wasit. Saya tahu mereka mencoba melakukan pekerjaan terbaik mereka. Tetapi ada keraguan datang, ucap Pique menambahkan. Pernyataan Pique tersebut rupanya berbuntut panjang dan membuat Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF turun tangan. RFEF merasa bahwa Pique telah mempertanyakan integritas kompetisi dan komentar terbarunya. Tindakan Pique itu pun akan dianalisis dalam investigasi yang telah dimulai RFEF baru-baru ini. Dilansir dari Diario Sport, apabila terbukti salah, Pique akan menghadapi hukuman skor mulai dari 4-12 pertandingan. Tak hanya itu, Pique juga terancam akan menghadapi hukuman berbentuk denda sebesar 600-3.000 euro atau sekitar 10-50 juta jika komentarnya tersebut terbukti benar telah melecehkan integritas kompetisi. Masa depan Sergio Ramos bersama Real Madrid masih abu-abu. Bek 34 tahun tersebut disebut-sebut belum menyepakati tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Los Blancos. Padahal kontraknya bersama tim ibu kota Spanyol itu akan purna pada akhir musim ini. Jika negosiasi tak menemui jalan keluar, maka mantan pemain Sevilla itu bisa hengkang dengan status bebas transfer. Di sisi lain, ada banyak klub yang disebut-sebut mengincar tanda tangan Ramos. PSG, Man United, hingga AC Milan kerap dikaitkan dengan pemain timnas Spanyol itu. Ramos menjadi bidikan tim besar karena penampilannya yang tetap konsisten. Pemain yang membawa Spanyol juara Piala Dunia 2010 itu masih bisa menjadi tembok kokoh di lini pertahanan. Artinya akan menjadi kerugian tersendiri bagi Real Madrid jika kehilangan Sergio Ramos. Lebih-lebih jika dilepas secara cuma-cuma. Di samping itu ada 4 kerugian lain yang bakal dialami El Real. 1. Kehilangan sosok leader. Mengemban tugas sebagai kapten sepeninggal Iker Casillas, Ramos menjelma sebagai sosok penting di lapangan. Kehadirannya selalu bisa memberikan suntikan motivasi bagi penggawa Real Madrid. 2. Lubang di pertahanan.
Tanpa Sergio Ramos, lini pertahanan Real Madrid masih rapuh. Cederanya bek 34 tahun tersebut cukup berdampak terhadap konsistensi Los Merengues di Liga maupun Liga Champions. 3 penyumbang gol berkurang. Sudah bukan rahasia bahwa Sergio Ramos adalah salah satu defender yang rajin cetak gol. Bahkan ia dinobatkan sebagai pemain paling produktif dalam satu dekade terakhir. 4 mental juara menyusut. Sergio Ramos adalah pemain bermental juara. Semangat pantang menyerah mengalir deras dalam darahnya setiap kali Real Madrid bertanding, baik di kompetisi domestik maupun internasional. Klaim kontroversial terlontar dari mulut salah satu kandidat presiden Barcelona, Toni Freixas. Ia mengaku iri melihat Real Madrid yang dirasanya sering mendapatkan keberuntungan dari wasit. Pernyataan Freixas kurang lebih sama seperti yang dilontarkan kandidat presiden Barcelona lainnya, Joan Laporta. Ia berkata kalau penghuni Paretmar sekalipun tahu kalau VAR lebih berpihak pada Los Merengues. Kedua sosok tersebut sedang bersaing ketat dalam perebutan kursi kepresidenan Barcelona. Meski demikian, Dewi Fortuna nampaknya lebih mendukung Laporta kembali menduduki jabatan presiden di klub raksasa sepak bola tersebut. Pemenang pemilihan presiden ini baru bisa diketahui pada bulan Maret nanti. Sampai itu Barcelona bakal dipimpin oleh Carles Tuquets yang ditunjuk sebagai presiden interim usai Josep Maria Bertomeu memutuskan mundur tahun lalu. Tentu bukan cuma Freixas dan Laporta saja yang terlibat dalam pemilihan presiden Barcelona. Beberapa kandidat nampaknya sepakat atas beberapa hal, seperti masa depan Lionel Messi serta visi klub ke depannya. Mereka pun kompak mengatakan kalau Real Madrid lebih diuntungkan oleh wasit. Freixas sendiri mengungkapkan kalau dirinya iri melihat rival bebuyutan Barcelona lebih sering dinaungi keberuntungan soal wasit. Saya iri melihat keberuntungan Real Madrid dengan wasit, ungkap Freixas saat berbincang panjang dengan Radio Marca baru-baru ini. Zinedine Zidane membuat kejutan pada duel Real Madrid versus Getafe laga tunda pekan ke-1 La Liga 2020-2021. Rabu 10 Februari 2021, Madrid menang 2-0 dengan formasi dadakan 3-4-3. Ya, formasi ini tidak biasa untuk Los Blancos. Trio back sentral diisi oleh Rafael Varane, Nacho, dan Ferland Mendy. Lalu ada Marcelo dan Marvin sebagai wingback di sisi kiri dan kanan. Hasilnya cukup memuaskan, Madrid bisa menguasai lini tengah dan mengontrol pertandingan. 2 gol pun tercipta di pertengahan babak kedua dari kaki Karim Benzema dan Ferland Mendy. Meski formasi 3-4-3 ini terbukti ampuh, Zidane mengungkapkan bahwa rencana ini terbilang dadakan sebelum pertandingan. Madrid tengah dilanda krisis pemain besar-besaran, hanya 13 pemain inti yang tersedia. Sisanya dihantam cedera, karena itulah Zidane harus memutar otak dan kali ini dia muncul dengan rencana 3-4-3. Mengutip Marca, Zidane mengungkapkan bahwa taktik itu terbilang minim persiapan. Dan untungnya performa Madrid cukup memuaskan. Kami tidak benar-benar mempersiapkannya, tapi pada akhirnya kami meluangkan waktu sebelum pertandingan untuk mendiskusikan dan mengaturnya. Dan para pemain memahaminya dengan sangat baik, buka Zidane. Dan hasilnya bagus untuk ukuran formasi yang tidak biasa dimainkan dan justru jadi pertandingan yang bagus. Kemenangan ini tak mengubah posisi Madrid di peringkat kedua dengan 46 poin dari 22 pertandingan. Los Blancos masih tertinggal cukup jauh dari Atletico Madrid yang punya tabungan 2 pertandingan. Meski begitu, Zidane yakin timnya masih percaya bisa jadi juara musim ini. Tak ada yang berubah. Kami hanya melakukan seperti biasa, masih ada 48 poin yang bisa diraih dan kami hanya perlu fokus pada diri sendiri, sambung Zidane. Kami perlu berjuang terus bekerja keras dan tidak melihat laju tim lain. Malam ini adalah kemenangan penting dan kemenangan beruntun kami membutuhkannya, pungkasnya. Real Madrid dilaporkan tak keberatan menjual bek andalan mereka Rafael Varane di bursa transfer musim panas mendatang. Man United pun pasang kuda-kuda mendengar kabar ini. Kontrak defender timnas Prancis itu di Santiago Bernabeu sejatinya baru akan berakhir Juni 2022 mendatang. Meski begitu, ada klaim di Spanyol yang menyebut bahwa klub ibu kota tak berniat untuk memperpanjang kontrak bek berusia 27 tahun tersebut. Sementara itu, pemain juara Piala Dunia tersebut ingin mengakhiri kontraknya di Madrid lebih cepat.
Manajemen Los Blancos tampak mengetahui gelagat Varane. Jika benar dia bulat angkat kaki dari Madrid, klub asuhan Zinedine Zidane tak sungkan mencarikan klub yang berminat pada yang bersangkutan. Pihak Madrid sendiri enggan melepas Varane dengan status gratis, artinya mereka harus menjual sang bek di jendela jual beli pemain berikutnya. Namun ada laporan lain yang menyatakan dalam rentan beberapa bulan antara hari ini dan bursa transfer musim panas, Madrid coba untuk tetap meyakinkan Varane agar melanjutkan pengabdian. Varane sejauh ini terus dihubung-hubungkan dengan Man United. Menariknya sang bek bergabung dalam agensi raksasa CAA Sport yang sangat aktif berurusan dengan sepak bola Inggris. Namun agen utama Varane tetap saudaranya sendiri, Anthony Varane. Mantan pemain Leeds itu bergabung ke Bernabeu pada musim 2011-2012. 10 tahun mengabdi di ibu kota Spanyol, Varane sukses mencatatkan 346 penampilan bagi Madrid, mengemas 17 gol, meraih 3 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions. Varane jadi bagian integral dari keberhasilan timnas Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Dia memainkan seluruh 7 pertandingan hajat 4 tahunan itu.